Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024. Surah Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Oke, ini adalah hari terakhir ya untuk pembentukan candle weekly di hari Jumat sampai dengan penutupan nantinya di Sabtu pagi ya. Dan kalau kita perhatikan XAU-USD bergerak dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ya. Dimana pergerakannya kalau kita perhatikan dari sisi low dan high-nya ini tidak terlalu volatile ya. Hanya bergerak berkisaran antara 35.47 dolar per troy ounce. Dan saya melihat juga sampai dengan close candle terakhir hari Kamis ya, market terlihat lebih stabil ya menurut saya, naik turun di area range, bahkan yang menjadikan low minggu kemarin 2470.85 ini juga belum breakout. Dan previous week high juga sama, belum di breakout, bahkan posisinya hanya bergerak dalam area range. Tapi hari ini akan ada momentum news yang menurut saya sangat berdampak besar ya, yaitu PCI Price Index, di mana data tersebut salah satu indikator dari Jeremy Powell untuk melihat stabil atau tidaknya angka inflasi untuk saat ini. Jadi sangat memungkinkan untuk nantinya di sesi Amerika market akan bergerak sangat volatile. Kalau kita melihat dari sisi low dan high-nya candle sebelumnya ya di long legs doji atau spanning top ini, menurut saya kalau kita lihat secara range di sini mencapai 60.91 dolar per troy ounce. Jadi mudahnya gini sih, kalau saya tarik range-nya ini menjadikan acuan saya sampai dengan nanti ya di sesi Amerika ya, level 2554 poin sekian di sisi ini menjadikan target kenaikan hari ini ya, di sini ya kita tandain dulu. Menurut saya ini akan menjadikan targetnya, yaitu di posisi 2554.38. Oke. Jadi area tersebut berpotensi untuk menjadikan high hari ini. Mungkin atau tidak, kalau kita ukur secara pergerakan saat ini ya, untuk sementara waktu, jadi kalau ada koreksi antara level 2511 atau dari opennya ya kita tarik, ya sangat memungkinkan market bergerak di range 30 sampai dengan 40 dolar per troy ounce. Jadi yang pertama tentunya akan mengejar previous week high, kemudian target berikutnya di sini 2543.24 sampai dengan 2554 poin sekian untuk mengejar target high berikutnya. Tapi kalau hari ini dia mengambil sisi bawah, oke, saya rasa menuju area 2470 untuk previous week low sangat memungkinkan ya, karena target bawahnya juga di kisaran antara 2468 sampai 70 untuk targetnya. Tapi kalau kita lihat dari harga bergerak saat ini 2521 ya, sampai ke bawah ini sangat besar ya, hampir menutup range 50 dolar. Kalau itu terjadi tentunya candle akan bergerak bearish, dan ini akan menunjukkan minggu depan tekanan seller kembali lagi terjadi. Artinya akan ada reversal ya, candle yang terbentuk. Jadi itu batas bawah dan
batas atas yang teman-teman harus perhatikan ya untuk hari ini. Dan sekarang kita akan coba lihat dari segi time frame daily. Oke, di time frame daily, posisi candle yang terbentuk di hari Kamis membentuk impulsif bullish. Cuman yang menjadikan catatan saya, high yang terbentuk ini tidak mampu break di atas daripada previous daily high sebelumnya. Jadi candlenya masuk lagi dalam area range. Sama seperti halnya ketika Anda perhatikan ya dari sini, ini hari Senin, oke, awal perdagangan. Kemudian hari Selasa berhasil ambil low, ya, meskipun candlenya ditutup candle bullish. Kemudian hari Rabu dia ambil sisi atas dan sisi bawah. Tapi di sini terlihat ada dorongan ekor ya dari dia pembentukan low sampai ke atas, karena di sini juga ada area order block. Dan tentunya Kamis kembali lagi menguat sesuai dengan target ya yang kemarin saya sampaikan di review sore. Dan akhirnya candle ditutup candle bullish. Cuman ya tadi sayangnya previous daily high tidak mampu di break dan membentuk range yang menurut saya tidak terlalu besar, yaitu 25.05 ya dolar per troy ounce. Oke, dan sekarang kita akan coba lihat dan turunkan kembali di time frame 4 jam. Karena hari ini tadi yang saya sampaikan ya, akan rilis data PCE Price Index. Tentunya data tersebut akan menjadikan momentum yang kuat. Apakah sesuai dengan yang akan terjadi hasil aktualnya ya. Memungkinkan apakah dolar akan menguat atau melemah, dan apakah nanti XAUUSD akan searah terhadap XAUUSD, ya indeks dolar terhadap XAUUSD searah atau akan berlawanan. Oke, dan saya melihat di sisi pergerakan ya, di sini Anda bisa lihat yang pertama pukul 16.00 sampai pergantian candle jam 20.00. Jadi di sini ada release news yaitu GDP ya, dan unemployment claim yang kita ketahui memang datanya menunjukkan angka yang positif bagi indeks dolar, dan indeks dolar naik sangat signifikan. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini saya akan tunjukkan ya. Oke, nah ini indeks dolar di time frame 4 jam. Kekuatan bullishnya sangat signifikan ya. Nih candlenya, tekanan bullish sampai menuju area supply. Dan respon pertama ketika rilis news XAUUSD, ya tentunya terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, masuk dalam area dominan break ya di sini. Kan pertama dia sudah breakout, dan saya sudah sampaikan targetnya 1 di 1618, kurang lebih masuk ke wilayah area 2523 sampai dengan 2528 ya di sisi ini. Oke, dan setelah dia koreksi karena data ekonomi indeks dolarnya menguat dari data GDP dan unemployment claim sendiri, dampak terhadap XAUUSD terjadi penurunan. Tapi setelah itu dia kembali lagi menguat ya. Kenapa? Ya karena kekhawatiran, kita ketahui sendiri di bulan September si Jeremy Powell akan memangkas tingkat suku bunga. Padahal angka GDP naik, ekonominya bagus, mendorong inflasi kuat. Tapi keputusan nantinya kalau si Jeremy Powell tetap memangkas tingkat suku bunga, maka akan terjadi permasalahan dengan kondisi ekonomi yang saat ini di Amerika. Bahkan ketakutan adanya resesi ini sangat kuat. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah mereka lebih baik memegang emas ya untuk safe haven ketika terjadi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Makanya kita lihat pasca terjadi penurunan setelah rilis news, XAUUSD kembali lagi menguat dan searah terhadap indeks dolar itu sendiri. Bahkan sudah break ya di sini di atas 2517.17. Jadi menurut saya hari ini berpotensi masih sangat kuat untuk melanjutkan kenaikan kembali. Adapun kalau koreksi, ini adalah area order block ya di sisi ini perkembangannya selanjutnya. Jadi pantau kembali di area ini yang berkisaran antara
2509.27 sampai dengan 2517.20. Pantau di sisi situ ya. Tapi ya tentunya ini bukan sinyal, tapi Anda harus melihat sejauh mana market hari ini ketika koreksi dari sesi Asia ataupun sesi Eropa dari pembentukan bullish engulfing. Di sini ada order block dan tentunya ketika ada momentum tersebut, insya Allah dia akan bergerak bullish kembali. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Ya, di time frame 1 jam ini skenario di posisi hari kemarin ya. Dari sini dia turun, ada pembentukan evening star dan terkonfirmasi dia break batas breakout 2517.17 ya. Breakout. Kemudian ini ketika news dia kembali lagi menguat pasca adanya ketakutan dan XAU menjadi safe haven karena data GDP Amerika menunjukkan angka positif kenaikan dan unemployment claim juga menunjukkan rata-rata penganggurannya turun. Maka dengan rencana keputusan September memangkas tingkat suku bunga, nah, di sini menjadikan problem bagi kondisi ekonomi yang saat ini yang terlihat inflasi yang masih sangat kuat ya. Bahkan kalau kita melihat juga dari sisi news yang hari ini PCE Price Index ini juga sangat berpengaruh. Makanya kalau nantinya PCE Price Index-nya juga menunjukkan angka positif, kenaikan di atas ekspektasi, hati-hati, kemungkinan polanya sama, dia bisa turun dulu, setelah itu dia bergerak naik. Tapi kalau angkanya keluarnya negatif, saya rasa tidak ada potensi dia koreksi ya, dan akan bergerak bullish berlanjut sampai dengan level yang lebih tinggi. Oke? Saya post dulu, dan tentunya kalau kemarin analisanya teman-teman sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya selamat ya. Anda bisa mendapatkan hasil dari penurunan di level area koreksi kemarin ya, dimana ada order block dan market kembali lagi menguat dari sisi area yang berkisaran 2508.18 sampai dengan 2500.65. Oke. Kita bersihkan dulu ya seperti ini, dan ini adalah area order block yang ada di time frame 4 jam tadi ya. Nah, di sini saya akan update. Tentunya tadi saya sampaikan pantau di posisi saat ini karena di sini juga sudah ada reversal ya, ada penurunan. Tapi memang secara area ini sangat rapat ya. Jadi kalau kita tarik Fibonacci retracement dari previous daily low to daily high, 50% itu ada di 2516.21. Di sini adalah zona pantau saya. Ya, ini adalah zona pantau. Artinya ketika market masuk dalam area zona pantau atau masuk dalam area order block ya, yang saya tandain di sini, hal tersebut akan saya jadikan momentum yang akan saya tunggu ya, atau konfirmasi dari pembentukan candle. Apakah betul-betul memungkinkan adanya membentuk pola single pattern, double pattern, ataupun triple pattern, baik itu bullish engulfing ataupun bullish pin bar, trend setup. Kalau itu muncul, maka dia akan bergerak naik. Ya, dan tentunya targetnya adalah previous daily high to all time high, dan selanjutnya ke level yang sudah tadi saya bahas di awal video ya. Jadi ini adalah area yang menurut saya menjadikan zona pantau saya hari ini. Jadi skenarionya tetap saya akan menunggu koreksi harga sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Tapi tentunya saya ingatkan kembali ya, ini bukan sinyal, tapi Anda bisa cocokkan dengan apa yang saya sampaikan. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin, karena apa yang saya sampaikan itu adalah area yang menurut saya berpotensi akan mendorong ya pergerakan bergerak bullish kembali. Tapi kalau candlenya impulsif bearish, tekanan yang sangat kuat, maka ya tidak menutup kemungkinan dia menuju previous daily low. Tapi setidaknya kalau terjadi konfirmasi yang kuat, adanya bullish engulfing ataupun bullish pin bar, ya dia akan bergerak naik. Seperti halnya di sini nih, ini previous daily low ya. Apakah ada konfirmasi? Ada nih di time frame kecil yang harus Anda turunkan. Contoh kita cari ya konfirmasinya. Apakah di time frame 15 menit atau di time frame 5 menit? Bisa, Anda bisa cari time frame yang sangat kecil. Nah, seperti ini.
Di time frame 5 menit terkonfirmasi ada momentum impulsif ya. Ini mother bar, inside bar, impulsif bullish ya, di mana di sini membentuk morning star ya dari single patterns long legs doji terkonfirmasi oleh impulsif bullish. Ini salah satu konfirmasi dari 3 candle ya yang terbentuk itu, atau triple pattern ya dari impulsif, ada reversal candle, long legs doji, dan impulsif bullish, di mana candle bearish di break oleh candle impulsifnya ini. Ini salah satu konfirmasi yang sangat bagus. Jadi inilah area yang teman-teman bisa menjadikan acuan untuk buy, karena sudah masuk di area yang sudah kita tentukan ya, yang kemarin saya bahas di review sore, dan alhamdulillah marketnya bergerak naik. Sesederhana itu sebenarnya kalau kita mau melihat konfirmasi ya yang terbentuk. Jadi bukan masuk area situ tanpa melihat konfirmasi Anda langsung membabi buta entry position, tanpa melihat risk manajemennya, tanpa melihat struktur yang terbentuk ataupun candle yang terbentuk, ya itu sangat rawan itu. Kecuali kalau memang Anda tipikal trader yang mengutamakan resiko lebih tinggi, ya tidak masalah. Tapi kalau Anda konservatif, lebih berhati-hati, ya boleh untuk menunggu konfirmasinya. Jadi pada intinya semua keputusan itu ada di tangan Anda. Anda mau tipikal trading yang spekulatif atau konservatif, intinya itu. Oke? Semoga informasinya bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.